Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mohon izin Bu Yulia. Kami melakukan penyuluhan pendidikan kesehatan tentang NAPSA yang dilakukan di Balai Desa Aula Balai Desa Desa Gundang pada pukul 1.00 sampai selesai. Nanti sasaran pesertanya kita libatkan pemuda atau Karang Taruna Desa Gundang, yaitu Karang Taruna Bina Sejahtera, yang diikuti atas peserta sebanyak 30 peserta, yang nantinya itu diikuti oleh peserta dari Karang Taruna tersebut. Untuk adapun tamu undangan baik kepala desa maupun perangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Desa Gundang, yang kami hormati segenap perangkat Desa Gundang, dan Ibu dosen Yulia selaku dosen pembimbing dari mata kuliah HIV/AIDS. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu di tempat ini di acara pertemuan Karang Taruna di Desa Gundang ini ya. Oke, sebelumnya kami dari mahasiswa jalur khusus TIS Kendal pada kesempatan hari ini akan memberikan penyuluhan ya, akan melaksanakan kegiatan penyuluhan terkait dengan NAPSA ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Eko Prasetyo yang insya Allah nanti pada kesempatan ini akan memandu jalannya kegiatan dari awal sampai berakhir nanti. Oke, sebelumnya akan kami perkenalkan teman-teman kami satu tim Bapak Ibu sekalian. Yang pertama selaku moderator saya sendiri nanti, kemudian penyaji ada rekan kami namanya Bu Intan, kemudian fasilitator ada Mbak April sama Mas Wahidun juga. Kemudian yang terakhir ada observer, nanti ada teman kita yang namanya Bu Indah. Itu nanti Bapak Ibu sekalian. Oke, untuk rundown acara insya Allah nanti akan kita mulai dengan pertama pembukaan, kemudian acara penyampaian materi. Tapi sebelum acara penyampaian materi nanti akan kita lakukan pretest terlebih dahulu ya. Setelah pemateri maka akan dilanjutkan dengan tanya jawab Bapak Ibu sekalian. Silahkan nanti bisa tanya jawab. Kemudian yang terakhir sebelum penutup ada post test, kemudian kita tutup dengan penutup ataupun doa. Itu rundown acara kita pada kesempatan hari ini. Untuk waktunya kurang lebih 15 menit ke depan, gitu ya. Oke, teman-teman semuanya, sebelum untuk meningkat waktu ya, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum masuk di acara materi akan kita laksanakan pretest. Mohon bantuannya untuk teman-teman fasilitator untuk bisa membagikan soal pretestnya. Baik teman-teman semuanya, untuk pretest ini kita kasih waktu kurang lebih 5 menit ke depan. Silahkan dikerjakan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Bisa dikerjakan sesuai kemampuan masing-masing ya teman ya. Ya Kak, selamat mengerjakan, ayo. Oke, teman-teman sudah selesai belum mengerjakannya? Sudah. Oke, terima kasih. Minta bantuannya untuk teman-teman fasilitator untuk bisa mengambil dan mengumpulkan jawaban dari teman-teman Karang Taruna ini. Terima kasih. Ya, ini sudah selesai semua teman-teman. Sudah. Terima kasih. Jawabannya kita kumpulkan, nanti kita evaluasi bersama saat selesai materi ya. Terima kasih. Teman-teman sekalian, langsung saja kita masuk di acara berikutnya atau agenda acara berikutnya, yaitu tentang penyampaian materi NAPSA ya. Pendidikan kesehatan NAPSA di Desa Gundang Subah ini. Untuk pemateri kita pada kesempatan ini adalah beliau Ibu Intan ya. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada kakak-kakak semuanya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Selamat siang, adik-adik semuanya. Siang.
Masih semangat ya? Masih. mendengarkan materi ya? Oke. Nah, sebelum saya menjelaskan semuanya tentang materi pada siang hari ini, siapa tuh yang tahu tentang nafsa? Narkotika ya? Kurang lengkap. Kurang tahu kak. Oke, sebelum kita menjelaskan seluruhnya, ayo kita tilik ini ya. Apa itu nafsa? Ya, nafsa adalah narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif. Tahu ya teman-teman, kayak apa ya narkotika ya? Kayak bako ya bu. Belum tepat. Kita lihat lagi ya. Nah, ya adik-adik semuanya, harinya apa itu jenis-jenis nafsa? Kita lihat ya. Jenis-jenis nafsa itu ada yang namanya zat alami atau sintetis yang bila dikonsumsi menimbulkan perubahan fungsi fisik dan psikis serta menimbulkan ketergantungan dan kecanduan. Ya, lanjut. Nah, narkotika itu tadi yang sudah dijelaskan, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Nah, untuk jenis-jenisnya narkotika, ini ada ganja. Tahu nggak ganja teman-teman? Tahu. Tahu bu. Sudah pernah lihat? Sudah. Opium. Nah, yang kedua ada opium. Apa itu opium? Opium itu berupa heroin, morfin, pete putih atau candu ya. Dan yang ketiga adalah kokain, yaitu coke, transnol, dan wahidi. Nah, sekarang psikotropika. Apa itu psikotropika? Psikotropika adalah zat atau obat baik alami maupun sintetis, bukan narkotika. Apa itu jenisnya? Yaitu ada obat namanya depresan. Apa itu depresan? Yaitu pelfoploxacin dan beclamentas. Ya, psikotropika yang lain yaitu stimulan atau amfetamin, ekstasi, inex, sabu, dan ais ataupun kristal. Nah, zat adiktif adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya apa ya adik-adik semuanya? Ya, di sini ada rokoknya. Siapa yang ini sering rokok? Sebelah saya. Ya, yang merokok nanti dikurangi ya. Yang kedua yaitu jenisnya alkohol. Pernah melihat alkohol? Pernah. Bir, whisky, tua, ya, itu semacam itu adalah zat-zat aditif. Yang ketiga adalah jenisnya inhalasi. Inhalasi ini berupa lem-lem kayu. Adik-adik pernah lihat lem-lem kayu? Pernah. Kak. Nah, itu adalah contoh dari zat adiktif. Nah, ini gambarnya. Tadi ada ganja, sabu, ekstasi ya. Pelnya mau hampir sama kayak pel ini ya. Minuman yang seperti obat-obatan, ternyata itu adalah obat narkotika. Lanjut ya. Nah, mengapa sih nafsa itu berbahaya? Pastinya berbahaya karena apa? Bisa mengakibatkan ketergantungan fisik, ketergantungan psikis, yaitu tingkah laku yang kompulsif. Apa artinya? Yaitu suatu keinginan atau dorongan yang tidak tertahankan untuk memakai zat itu. Nah, ini ya bentuknya seperti itu. Lanjut. Kemudian dampak penyalahgunaan nafsa. Apa? Dari segi fisik, psikis, sosial ya. Yang psikis bisa dilihat di slide. Kadang pasiennya itu cemas, kadang merenung ya. Kemudian di fisiknya ada kerusakan-kerusakan terutama di hati, paru, dan otak. Untuk sosial, ini teman-teman semuanya takut ya pastinya ya, akan mengganggu keamanan lingkungan. Artinya apa? Ya, yang sosial itu akan
mengakibatkan tingginya tingkat kecelakaan di lalu lintas. Karena apa? Ketika kita mengendarai sepeda motor atau mobil, kita menggunakan obat-obat seperti zat adiktif itu akan membahayakan diri kita ataupun orang lain ya. Kita mengajak ke gejala. Gejala dini penyalahgunaan nafsa. Ini biasanya orangnya susah untuk diajak bicara. Orangnya tuh sering melamun ya. Ketika dijelaskan tidak paham-paham gitu ya. Terus kemudian mulai sulit diajak terlibat. Nah, itu gejala dari penyalahgunaan nafsa, susah diajak bicara, sulit untuk diajak bergaul, orangnya sering menyendiri. Terus kemudian mulai ketika dia melakukan ke sekolah sering terlambat ya, orangnya udah tersinggung gitu teman-teman. Terus kemudian mulai berani untuk bolos. Nah, adik-adik jangan pernah seperti itu ya teman-teman semuanya. Gejala dini dari penyalahgunaan nafsa diantaranya tadi adalah susah diajak bicara, sulit untuk diajak bergaul bersama teman-teman ataupun keluarga. Kemudian teman-teman biasanya sering terlambat sekolah, mudah tersinggung, kemudian berani tuh untuk bolos. Nah, dari semua gejala ini, adik-adik semuanya, kakak-kakak semuanya di sini tidak boleh ya berani bolos seperti itu, karena itu akan menjadi penilaian yang kurang baik. Kak. Nah, kita masuk di ciri penyalahgunaan nafsa. Nah, ciri-cirinya teman-teman semua nih kalau lagi di jalan ataupun bertemu dengan orang yang memakai obat-obat nafsa, ciri-cirinya bisa nih, jalannya sempoyongan ya, bicaranya pelo, tampak terkantuk-kantuk ya, kamarnya tidak mau diperiksa karena takut ketahuan ya. Terus sering didatangi atau menerima telepon dari orang-orang yang tidak dikenal. Terus ditemukan obat-obatan atau kertas timah, jarum suntik atau korek api ya di tasnya. Kemudian tanda-tandanya ada bekas suntikan atau sayatan. Terus kemudian sering kehilangan uang atau barang. Kemudian sering tuh menarik diri di lingkungan dirinya sendiri dan di sekitarnya. Terus kemudian bagaimana sih cara untuk kita terhindar atau mencegah terjadinya nafsa di lingkungan sekitar ya? Satu, seringlah kakak-kakak semua yang di sini itu mendengarkan media tentang bahayanya nafsa, memberikan pendidikan tentang pengetahuan narkotika dan bahayanya, deteksi dini anak yang menyalahgunakan nafsa, sering melakukan konseling ya, menciptakan lingkungan yang kondusif. Artinya pilihlah teman-teman, pilih teman-teman yang pergaulannya itu baik ya, tidak boleh memilih teman yang sembarangan ya. Terus kemudian dalam keseharian sering melakukan konseling. Karena apa? Ketika kita melakukan konseling atau pendidikan kesehatan, sering konsultasi ya, maka ini akan meningkatkan yang namanya independen. Artinya teman-teman lebih tidak sering tertutup ya sama yang lainnya, seperti itu. Nah, ini ada caption sedikit dari kakak-kakak Stikes nih. Hiduplah sehat, jauhi narkoba. No drugs, no sex. Oke, setuju teman-teman semuanya? Setuju. Oke. Mungkin itu pemaparan pada siang hari ini pada kakak-kakak semuanya. Untuk kurang lebihnya kakak minta maaf ya adik-adik semuanya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat
Ibu Intan atas materi yang sangat luar biasa, materi yang sangat jarang kita dapatkan ini ya teman-teman. Di sekolah nggak ada, ini materi yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, sebelumnya barangkali ada hal-hal yang perlu ditanyakan terhadap materi yang disampaikan Bu Intan. Teman-teman sekalian silahkan untuk ditanyakan. Oke, ini saya kasih 3 pertanyaan. Silahkan saja tunjuk jari siapa yang mau bertanya. Ya, siapa? Silahkan, mungkin bisa nyebutkan nama. Saya itu Ya, Siti, masih Mbak Siti. SMA kelas 1. Oh iya, masih muda ya. Iya, Nah, saya mau bertanya, teman-teman saya kebanyakan itu kan perokok berat ya kak ya. Iya, betul. Jadi kayak sehari itu habis berapa puntung rokok gitu. Nah tadi kan saya lihat kalau rokok itu tuh termasuk di zat apa gitu ya, tadi golongan nafsa gitu, saya lupa. Lah itu gimana ya kak ya, soalnya kan rokok termasuk di zat yang tadi itu yang nafsa itu. Ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Kak siapa tadi? Siti. Kak Siti ya, pertanyaan sangat luar biasa. Memang ini tidak lepas dari apa namanya masa-masa remaja ya. Jadi banyak teman-temannya Mbak Siti tadi yang merokok. Ya, ini pertanyaannya. Apakah merokok itu termasuk kategori nafsa dan bagaimana solusinya? Mungkin seperti itu ya Mbak ya. Oke. Ini akan ditanggapi langsung oleh narasumber kita, pemateri kita, Bu Intan. Kepada beliau, silakan Bu Intan. Ya, terima kasih kepada penanya yaitu Kakak Siti. Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Menurut Kakak sebaiknya kalau merokok itu sebaiknya dikurangi ya, karena rokok tersebut adalah kategori zat adiktif ya, yang dimana ketentuannya banyak merugikan kesehatan untuk diri kita. Kalau yang sudah terlanjur merokok sebaiknya pelan-pelan saja ya, dikurangi mulai dari sekarang, karena gangguan rokok itu bisa menyebabkan kesehatan yang memburuk ke depannya untuk diri kita. Begitu ya teman-teman ya, sepakat ya? Sepakat. Itu jawabannya. Oke, terima kasih Bu Intan atas jawabannya. Gimana teman-teman sekalian atas jawaban yang disampaikan Bu Intan? Sudah terjawab? Cukup? Oke. Ada pertanyaan lagi setelah ini? Tidak. Oh, tidak. Ya, alhamdulillah berarti sudah paham semua ya. Oke. Sebelum acara penutup ya, ini dari kami pengen tahu ya sejauh mana kakak-kakak sekalian, teman-teman sekalian menangkap materi yang setelah disampaikan. Akan kami adakan post test ya. Nanti silakan dari teman-teman atau kakak-kakak menjawab apa namanya pertanyaan yang nanti akan disampaikan oleh teman-teman panitia. Oke, langsung saja kepada teman tim panitia ya untuk bisa membagi soal post testnya ya. Oke, silakan kakak dikerjakan dengan tenang ya, dengan tenang, teliti dan percaya diri. Terima kasih ya kan. Oke, teman-teman, apakah sudah selesai menjawabnya? Sudah. Sudah. Terima kasih, cepat sekali ya, berarti sudah paham ini. Kalau sudah, saya minta bantuan teman-teman fasilitator untuk bisa mengambil jawabannya dan nanti bisa dikumpulkan. Oke? Siap, laksanakan Kak Eko. Sudah ya. Oke, Ya, kakak ambil ya. sudah. Terima kasih. Ya. Terima kasih teman-teman fasilitator atas bantuannya. Teman-teman sekalian masih semangat? Masih. Oke, terima kasih. Oke, sebelumnya kami dari moderator akan sedikit menyimpulkannya sebelum kita tutup. Mungkin sebelumnya saya ingin bertanya dulu ini ya. Nanti siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya, nanti ada bingkisan khusus dari kami. Oke? Siap? Siap. Oke, terima kasih. Pertanyaan cukup gampang dan mudah. Yang bisa silakan tunjuk jari. Apa yang dimaksud ataupun kepanjangan dari nafsa? Ayo, siapa yang bisa? Oke, silakan Mas. Saya. Oh, Mbak ya, silakan nama, sebutkan nama. Nama saya Mudrika. Mbak Mutrika, ya. Gimana Mbak? Apa sih dimaksud dengan nafsa itu Mbak? Tadi itu singkatan nafsa itu narkotika,
psikotropika sama dan zat aditif. Oke, betul sekali, sangat luar biasa. Oke, teman-teman sekalian, jawaban yang sangat singkat, padat dan tepat gitu ya. Tepat. Oke, teman-teman sekalian, di sini saya selaku moderator akan sedikit menyimpulkan materi yang telah disampaikan, yang telah kita bahas pada kesempatan hari ini terkait dengan nafsa. Nafsa itu ada 3 bagian, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat aditif. Nah, narkotika itu adalah obat-obatan yang dia itu bisa mengalami ketergantungan, bisa mengefekkan ketergantungan pada pemakainya, misal kayak ganja, prestasi dan sebagainya. Sedangkan psikotropika itu adalah selain nafsa, yang mana efeknya itu bisa menyebabkan ketergantungan juga. Nah itu ya psikotropika. Sedangkan zat aditif, nah itu adalah zat-zat yang lain yang bisa mengakibatkan mental juga, ketergantungan juga, seperti misal rokok, ya obat batuk yang terjual di pasaran seperti dextro dan sebagainya, itu termasuk zat adiktif. Gitu ya. Mungkin itu teman-teman sekalian terkait dengan nafsa skala global ya, ada 3, psikotropika, narkotika, psikotropika, dan zat aditif. Oke, saya kira bisa dipahami sedikit simpulan tadi, dan kini tibalah kita pada penghujung acara. Pada kesempatan hari ini acara sudah berjalan dengan lancar, dan kami mewakili teman-teman dari mahasiswa lintas jalur Stikes Kendal, mohon maaf bila banyak kekurangan, ada kata-kata yang kurang berkenan, dan mari kita tutup pertemuan kita dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya, dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.